Oke teman, inilah hasilnya, hasil rotinya, mulai dari pembentukan roti, meresep roti, dan sampai kita open. Oke, tonton video berikut ini. Teman-teman, saudaraku, bunda dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Raja Roti Channel. Dalam kesempatan ini saya akan buat roti teman, dan saya akan menjelaskan sedetail mungkin bahan-bahan roti apa saja dan fungsi-fungsinya, supaya teman-teman yang mungkin baru belajar membuat roti atau masih sering gagal membuat roti, banyak problem, di sini ada solusinya. Sini tonton videonya, karena saya akan menjelaskan mulai dari bahan-bahan, fungsi masing-masing bahan, dan sampai pengopenan ya, dalam mengopen roti. Saya akan menjelaskan. Oke teman, untuk menyingkat waktu, saya akan menuju tempat kerja di mesin, dan saya akan pilihkan bahan-bahannya, dan saya akan jelaskan bahan-bahan apa saja dan fungsinya masing-masing dari bahan itu sendiri. Oke, kita menuju ke mesin. Lanjut. Dan teman-teman, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan dalam membuat roti. Itu kita memakai ini tepung protein tinggi, ada gula, garam, ada telur, ada pengempuk atau bread popper, ragi instan, susu, dan margarin. Oke, saya akan langsung turunkan ke mesin, dan saya akan sebutkan masing-masing bahan dan fungsi masing-masing bahan. Oke, kita lanjut. Ini saya turunkan dulu semuanya ya. 4 kg tepung protein tinggi. Oke teman, kenapa kita memakai harus protein tinggi dalam pembuatan roti? Ada juga mengaduk membuat roti itu dengan perbandingan itu 80-20%, protein rendah dan protein sedang. Tapi kebanyakan memakai itu protein tinggi. Kenapa kita memakai protein tinggi? Karena dalam pembuatan roti itu kita butuhkan adalah yang mempunyai zat gluten yang tinggi. Dan gluten yang tinggi itu ada pada tepung cakra kembar, atau mungkin ada yang lain yang selain cakra kembar yang juga termasuk protein tinggi. Jadi itulah kenapa selalu kita membuat roti dari tepung protein tinggi. Ini namanya. Gula pasir saya masukkan 1 kg. Kemudian ini teman, ragi instan namanya. Nah, fungsi ragi instan adalah untuk membentuk roti atau mengembangkan roti saat kita mengaduk atau membuat roti. Jadi di dalam adonan roti, fungsi daripada ragi instan ini adalah mengembangkan roti dengan susu takaran sesuai dengan yang tergambar di dalam video ini ya, berapa takarannya. Dan teman-teman, tidak boleh kurang dan tidak lebih namanya. Kalau kekurangan perlimpahan, maka roti Anda tidak akan bisa mengembang tinggi ya, buntet ya, terlambat untuk diopen karena lama. Dan kalau kelebihan teman-teman, roti Anda menjadi asam ya, dan cenderung dia mengkerut, dan seratnya pun dia lebih kasar. Itulah dengan harus sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Oke. Kemudian ini teman ya, ini adalah pengempuk atau bread improper. Apa fungsi bread improper? Kenapa harus pakai pengempuk? Supaya roti ini menjadi empuk dan juga membantu ragi instan untuk mengembangkan roti ya, mengembangkan roti. Jadi fungsi daripada bread improper atau pengempuk adalah untuk mengempukkan roti dan membuat serat roti lebih halus. Jadi kalau tidak memakai pengempuk, tentu serat roti akan lebih kasar dan tentu tidak empuk. Jadi inilah fungsinya pengempuk atau bread improper, untuk membantu ragi instan untuk mengembangkan roti supaya lebih bagus mengembang. Oke.
Kemudian susu. Susu yang kita pakai dalam pembuatan roti adalah susu full cream, susu bubuk full cream ya. Jadi juga membuat adonan itu ya seratnya juga lebih bagus dan lebih harum dan lebih gurih, rasa enak yaitu dengan memakai susu. Kita memakai susu full cream. Untuk roti manis kita memakai susu full cream. Beda sama roti tawar, itu kita pakai susu skim namanya. Oke, jadi ini kita pakai itu bahan-bahannya adalah susu full cream. Merek apa saja boleh, yang penting susu bubuk full cream. Oke. Kemudian ini teman, garam. Ya. Garam fungsinya dalam membuat roti itu ya, samping itu membuat adonan saling berkaitan. Jadi saling berkaitan. Membuat adonan juga untuk tingkat kekalisannya bagus kalau memakai garam. Dan garam ini sangat berfungsi sekali untuk membuat roti menjadi lebih gurih, lebih enak. Karena kalau tidak ada garamnya, mungkin rasanya agak tidak menjadi enak ya. Tidak ada gurih-gurihnya. Nah, sekarang banyak video-video teman-teman. Garam selalu dimasukkan di akhir. Ya. Tentu teman-teman yang baru belajar kenapa di akhir? Kenapa nggak di awal gini aja? Ya. Begini teman ya. Jadi ragi instan ya saya pakai ini ya. Ini kalau kita beli di toko yang baru ya, dengan kadaluarsanya yang masih panjang, teman-teman. Ya, yang masih panjang kadaluarsanya. Kita tidak meragukan lagi. Ragi ini pasti aktif. Pasti bagus. Jadi garam ini kalau ininya kurang aktif, maka roti tidak akan bisa mengembang tinggi karena berpengaruh mati dengan garam. Tapi kalau raginya bagus teman-teman, tidak masalah. Diturunkan di awal pun tidak masalah. Dan nanti lihat hasilnya. Ini saya sudah buktikan, saya masukkan di awal. Nanti lihat rotinya di akhir bagaimana hasilnya, ya. Jadi banyak bertanya kenapa kok harus di akhir. Nah, kuncinya tadi itu. Karena kalau di awal kadang membunuh ragi instan, tidak bisa mengembang tinggi. Tapi kalau raginya instan yang baru tidak masalah teman-teman. Jadi saya turunkan di awal. Ini adalah garam saya turunkan di awal. Dan dia nanti hasilnya di akhir. Oke teman. Ini adalah telur. Nah, apa fungsi telur? Telur adalah fungsinya untuk membuat adonan ini, rasa roti ini lebih nyaman, lebih gurih, dan juga membuat serat roti akan lebih halus. Jadi ada teorinya teman ya. Kalau telurnya sedikit, itu kita menambahkan itu margarin agak lebih banyak. Nah, demikian fungsi baliknya teman-teman. Jadi fungsi daripada telur ini adalah membuat gurih dan membuat roti lebih halus. Oke. Kemudian margarin teman ya. Margarin merek apa saja boleh ya. Margarin dengan takaran yang cocok. Ingat teman ya. Kalau tidak pakai margarin, tentu serat roti akan menjadi keras ya. Dan tidak bisa mengembang lebih tinggi lagi. Walaupun mengembang tinggi, tapi dia tuh seratnya di dalam lebih kasar. Dan tentu rasa tidak begitu enak ya, tidak enak ya. Maksudnya seperti roti tawar ya. Kalau kita tidak pakai margarin. Tapi ingat teman ya, kelebihan margarin ini juga berpengaruh sama roti kita. Pertama pengaruhnya, kalau margarinnya terlalu banyak, maka permukaan roti itu cenderung mengkerut ya. Dan apabila dia sudah naik tinggi, kadang-kadang dia amblas ke bawah lagi. Itu kalau kelebihan margarin. Anda boleh mencoba. Saya sudah praktek berkali-kali dan itu hasilnya. Jadi saya menemukan ini resepnya sesuai dengan yang sudah dilakukan selama ini, dan saya pakai takarannya itu hanya 100 gram dalam per kilo ya. Boleh lebih sedikit, tapi tidak boleh sampai 200 gram, apalagi 300 gram. Pasti roti tidak akan bagus hasilnya. Dia naik tinggi, habis itu belas ke bawah. Jadi inilah fungsi margarin adalah membuat roti lebih enak dan lebih empuk ya. Oke. Kemudian yang terakhir teman-teman, air ya. Air dalam membuat roti ada takarannya teman-teman. Ini ada takarannya seperti yang saya tertera di video ini ya. Jadi air
Kalau membuat roti, usahakan teman-teman memakai air dingin kulkas, atau kalau tidak ada air kulkas, air dicampur air es batu ya. Kita timbang dulu sesuai dengan takaran. Kenapa kita pakai air dingin ya? Supaya roti ini ya, adonan ini tidak cepat mengembang ya. Karena kalau terlalu cepat mengembang, maka adonan Anda tidak akan pernah halus ya. Dia akan berputar-putar gitu saja dan dia mengembang tinggi, dan pada akhirnya serat roti itu akan menjadi kasar ya. Cenderung di dalamnya itu berantakan. Ya, kalau dia mengembang terlalu tinggi saat kita aduk, maka roti itu tidak akan halus, seratnya kasar ya, dan sulit dibentuk. Jadi fungsi daripada air dingin ini adalah memperlambat perkembangan kerja ragi ya, kerja ragi. Jadi tidak boleh memakai air panas, karena kalau air panas maka ragi instannya pasti akan mati ya. Kecuali kalau membuat kayak donat itu dengan jumlah sedikit, boleh saja memakai air hangat untuk cepat, karena kerja cepat. Tapi untuk 4 kg wajib hukumnya memakai air dingin. Fungsinya air dingin itu adalah untuk memperlambat kerja ragi. Oke, ibu jelas teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencampur semua bahan-bahannya. Setelah bahan bercampur ke bawah, saya akan turunkan air. Nah, teman-teman, dalam membuat roti sebaiknya dalam mencampur air itu tidak boleh langsung sekaligus, tapi sebaiknya sepertiga dari jumlah yang kita takar harus kita turunkan secara berlahan-lahan sampai adonan mendekati kalis atau sampai kalis. Oke, saya akan turunkan dulu ini dan kita akan aduk. Oke, saya akan turunkan air. Saya turunkan lagi. Ini kita pakai 2000 gram. Ya, teman. Ini sisanya akan saya turunkan sampai mendekati kalis, dan sesudah itu saya akan turunkan margarin, dan setelah itu kalis kemudian angkat. Jadi video ini enggak panjang-panjang ya, kita skip ke yang lain. Yang penting teman-teman tahu dari awal. Oke, saya akan mulai mengaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, tonton videonya sampai selesai, dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman, setelah tadi diaduk ya, sudah masuk semuanya bahan-bahannya termasuk margarin, dan ini sudah kelihatan kalis ya. Jadi gini teman. Oke, setelah ini angkat ya. Jadi teman-teman, tanda-tanda adonan kalis itu tidak lengket lagi di pinggir-pinggir bak. Lihat. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dalam membuat roti ya, kita roti manis, roti apa saja, itu harus betul-betul kalis. Di antaranya tanda-tandanya seperti ini. Kalau dibentangkan, dia sudah tidak sobek lagi ya, seperti ini. Dan dia tidak mudah lengket di tangan, seperti ini. Jadi kegagalan teman-teman, kegagalan dalam membuat roti, hasilnya kurang bagus, kurang empuk, yang melempem, bentek, itu sepele saja, karena kurang kalis, tidak kalis elastis. Tapi kalau hasilnya seperti ini pasti kalis ya. Dan kita akan pindah ke tempat yang kita siapkan dan kita lanjutkan untuk proses. Teman, setelah kita aduk ya, ini kita perlu namanya deep cropping ya, atau fermentasi selama kurang lebih 15 menit dengan cara adonan kita bulatkan dulu seperti ini ya, kita biarkan rileks ya. Jadi wajib hukumnya ya, setelah kita ngaduk, kita biarkan dulu rileks sampai dia mengembang ya, mengembang tinggi, naik 1 kali lipat,
atau 2 kali lipat ya, supaya untuk menemukan nanti hasil roti yang sempurna. Jadi ini akan saya taruh dulu kurang lebih 15 menit. Setelah itu akan saya timbang. Akan saya tutup dengan plastik seperti ini sampai 15 menit, kemudian kita timbang. Oke teman-teman, setelah tadi saya diamkan kurang lebih 15 menit dan lihat dia sudah membesar ya, naik 1 kali lipat ya, besar banget. Dan ini tanda-tandanya ini sudah mengembang dan dia semakin kalis seperti ini teman. Nah ini akan saya timbang karena kebetulan video yang pernah saya buat sebelumnya sama dengan roti yang saya buat. Jadi penimbangan dan pembutuhan roti saya skip. Jadi gini teman ya, karena roti yang pernah saya buat sebelumnya sudah ada di video sebelumnya, maka saya akan menimbang roti ini dan saya akan membentuk buat roti, dan setelah itu saya open dan saya akan jelaskan detail-detailnya bagaimana cara mengopen, nah, menggunakan open, mempersiapkan openan. Oke, saya akan lanjutkan dan kita lihat nanti setelah saya mengopen. Oke. Oke teman, setelah tadi kita membuat roti dan sudah mulai mengembang dan waktunya untuk ngopen, dan sebelum saya ngopen saya akan mereview dulu tentang open yang saya pakai. Ini adalah open manual ya. Ya hampir sama dengan open tangkring, cuma bedanya di dalam pengepiannya ini langsung ya. Kalau open tangkring kita pakai kompor gas. Dan ini saya akan memperlihatkan openan ini ya di dalamnya, dan saya akan memberikan tips-tipsnya tentang open yang sejenis ini yang cocok untuk kita pakai untuk usaha teman ya. Jadi ini teman, saya akan buka dulu ini ya. Nah, teman. Nah di dalamnya ini hanya 2 teman ya, hanya dua rak ya. Jadi di bawah ini ada 2 nih, kita pakai di bawah rak bawah dan rak atas. Dan teman-teman perlu ketahui, kalau untuk open yang roti yang besar itu kita selalu memakai yang di bawah teman. Yang di bawah tujuannya supaya hasilnya itu lebih merata ya. Jadi atasnya masak, bawahnya juga masak ya. Kalau bawahnya kita memakai yang besar. Dan teman-teman ya, ada yang bertanya di kolom komentar, kadang-kadang gosong ya, bawahnya gosong ya. Ini kita akali seperti ini ya. Jadi di bawah ini teman-teman ya, di bawahnya ini kita lapisin aluminium ya, aluminium ya. Kita pakai aluminium, lembar aluminium, kita lapisin bawahnya supaya panas dari bawah itu tidak terlalu panas ya. Jadi di bawahnya roti itu tidak mudah gosong ya. Dan kita pakai di tengah. Oke. Ini rotinya penuh saya ya. Dan di sini ada penunjuk arah ya, ada penunjuk panas ya. Berapa panasnya di dan saya rata-rata kalau ngopen ya kita pakai antara 160 sampai 180. Oke. Ya ini teman ya. Dan saya akan lanjutkan lagi tips yang lain teman. Tips yang lain sebelum kita ngopen. Oke teman, ini akan saya tunjukkan tipsnya yang selanjutnya teman ya. Ya kalau teman-teman mempunyai opener yang besar seperti ini teman ya, open yang besar seperti ini dan memakai gas LPG yang 3 kg, kadang-kadang itu gasnya masih ada tapi tidak keluar teman. Caranya teman ya, tipsnya itu kita rendam di bak ya, rendam di bak dengan dikasih air seperti ini, dan nanti gas semua di dalam itu dia akan habis baru dia mati teman ya. Karena kalau tidak seperti ini, kadang-kadang gasnya masih ada di dalam tapi itu gasnya sudah mati seperti ini teman ya. Jadi teorinya kita tabung ini kita rendam di bak ya, dikasih air seperti ini. Oke, nanti akan saya buktikan. Saya akan bakar sebentar lagi. Dan ini teman, ini kita sudah bakar ini ya. Jadi openan ini ya itu mempunyai kontrol masing-masing ya, tungku ya.
Jadi setiap tungku ada kontrolnya masing-masing ya. Nah ini, jadi ada kontrolnya masing-masing. Ya setelah itu kita matikan flash-nya dan dia akan nyala sendiri nantinya. Jadi gini teman ya. Ini kita akan kontrol masing-masing dan kita bisa membesar kecilkan dia punya api teman ya. Jadi kalau apinya terlalu besar, kita bisa menyetelnya lewat sini teman ya. Ini artinya nih, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya. Ini teman. Jadi kita akan ini menyetel setiap tungku ya dengan api yang kita inginkan dan panas yang kita inginkan. Oke, ini saya buka dulu supaya ini, dan kaca yang di depan usahakan ini bersih teman ya, supaya lebih mudah untuk kita melihat ke dalam apabila kita mengopen teman ya. Ini ya. Oke, kita tutup kembali dan kita akan pantau ya panas yang kita inginkan nanti itu ada di sekitaran antara 150 160 sampai 180. Oke, kita tunggu sampai panas dan kita segera masukkan ke dalam. Oke teman, setelah suhu menunjukkan sudah angka di atas 60 derajat, saya akan mulai mengopen. Ini teman, roti yang saya buat tadi dengan yang saya timbang tadi, inilah rotinya. Ini teman, roti yang kita open hari ini ya. Sekarang saya akan isi ke dalam. Ini kita masukkan memanjang, masukkan dengan horizontal, kita masukkan lagi dengan memanjang lagi, kemudian kita akan masukkan satu persatu. Ini kita dorong masuk seperti ini ya, kemudian ini posisinya ini memang miring seperti ini, kemudian ini kita masukkan memanjang, yang ini kita posisi miring seperti ini. Oke, jumlah 8 loyang teman, 8 loyang kali 12 itu sendiri. Oke, dan ini kita akan segera tutup dan kita akan mulai berapa menit kita open. Oke. Kita mulai ngopen dengan di angka 10.53, jam 10.53. Kira-kira ini berapa lama kita open, nanti kita lihat setelah dia masak. Oke. Oke teman, ini kita segera mengeluarkan dan kita lihat di angka 11.19 menit ya. Di angka 11.19 menit. Oke, kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman hasilnya. Ini ya hasil roti kita ya. Inilah hasil roti setelah kita open teman-teman. Oh, mantap-mantap kan hasilnya. Dan tidak ada yang mengkerut. Kita ngopen kurang dari 20 menit teman-teman. Dan ini hasilnya ya. Inilah hasilnya. Ini nanti akan saya poles dengan rembuter. Akan saya poles dengan rembuter. Ini rembuter ya. Kita cairkan, kita lebih mudah untuk memolesnya seperti ini teman. Tujuannya ini dipoles rembuter teman, biar
permukaannya itu tetap mengkilap ya, halus, kelihatan basah. Akan poles semuanya sampai selesai. Oke teman, inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya yang kita open barusan ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri bagaimana bentuk rotinya, dan saya akan tunjukkan. Ini di bawahnya teman, ya lihat. Di bawahnya juga bagus hasilnya ya. Tidak ada yang gosong ya. Nah, dengan tips saya tadi itu sempurna teman. Rotinya sempurna ya. Semua sama teman. Tuh di bawahnya juga bagus ya. Oke teman, inilah hasilnya yang kita open. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan tidak usah panjang-panjang videonya. Cukup teman tahu bahwa bagaimana resep roti saya dan bagaimana cara mengopennya, tips yang lain. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar roti. Oke teman, cukup sekian dulu. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Channel memang mantap.